Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Mabadi Awwaliyah fi Usulil Fiqhi wal Qawaidil Fiqhiyah. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang ke-9 terkait perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu diketahui bahwasanya yang dibahas di dalam usulul fikih berkaitan dengan Nabi, pertama adalah perkataan Nabi, yang kedua adalah perbuatan Nabi, yang ketiga adalah iqrarun Nabi atau pengakuan Nabi. Ini yang menjadi fokus pembahasan di dalam ilmu usulul fikih. Dan ini yang disebut dengan sunnah. Kenapa di dalam ilmu usulul fikih hanya 3 ini yang menjadi fokus pembahasan? Karena fokus dari ilmu usulul fikih adalah hukum. Artinya menarik hukum dari perbuatan Nabi, dari perkataan Nabi, dan pengakuan atau iqrarun Nabi. Sementara yang berkaitan dengan sifat-sifat Nabi, dengan kepribadian Nabi, atau dengan kesukaan Nabi, ini tidak dibahas di dalam ilmu usulul fikih. Itu dibahas di dalam ilmu mustalahul hadis. Karena fokus dari ilmu mustalahul hadis adalah periwayatan, bukan hukum. Semua yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, iqrarun Nabi, sifat-sifat Nabi, kesukaan Nabi, dan lainnya, itu disebut sunnah di dalam ilmu mustalahul hadis. Sementara kalau di dalam ilmu usulul fikih yang disebut dengan sunnah itu adalah hanya perbuatan Nabi, tindak perkataan Nabi, dan iqrarun Nabi, pengakuan Nabi. Nah, yang berkaitan dengan perkataan Nabi, karena perkataan Nabi ini berupa lafadz, maka pembahasannya adalah sama dengan pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran, karena Al-Quran berupa lafadz. Nah, sekarang kita akan khusus membahas terkait tindakan Nabi atau perbuatan Nabi. Al-mabhasu tasi'u, adapun pembahasan yang ke-9, fi fi'li sahibi syariati, ialah terkait tindakan atau perbuatan pemilik syariat atau pembawa syariat, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fi'lun Nabi, adapun perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yakhlu, ialah tidak kosong atau tidak lepas, imma ayyakuna, ada kalanya apa fi'lun Nabi, ala wajhil kurbati, ialah atas jalan mendekatkan diri kepada Allah, wa ta'ati, dan taat, aula yakuna, atau tidak ada apa fi'lun Nabi, ai aula yakuna ala wajhil kurbati wa ta'ah. Jadi secara umum perbuatan Nabi ini terbagi menjadi 2. Pertama, ala wajhil kurbah wa ta'ah. Yang kedua, ala ghairi wajhil kurbati wa ta'ah. Kemudian, perbuatan Nabi yang berupa kurbah, artinya yang berupa mendekatkan diri kepada Allah, yang berupa ibadah dan ketaatan, ini kemudian terbagi lagi menjadi 2.
Apabila perbuatan itu khusus kepada Nabi, maka ini tidak bisa diikuti oleh umatnya. Cuman apabila perbuatan Nabi itu tidak khusus kepada Nabi, maka ini harus diikuti oleh umatnya. Ada sebagian yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, dan ada yang mengatakan yutawaqqafu fihi tawakuf. Fa'ingkana maka apabila ada apa fi'lun nabi ala wajhil kurbati ialah atas jalan mendekatkan diri wa ta'ati dan taat, fa'indalla maka apabila menunjukkan ad-dalilu apa dalil alal ikhtisasi atas kekhususan bihi dengan nabi, humila maka dibawa apa fi'lun nabi alal ikhtisasi atas kekhususan. Artinya perbuatan nabi yang berupa ibadah tersebut, apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan itu memang khusus untuk Nabi, maka perbuatan ini hanya khusus kepada Nabi dan tidak bisa atau tidak boleh diikuti oleh umatnya. Contohnya seperti apa? Kaziyadatin, seperti lebih fin nikahi, di dalam nikah, ala arba'ini suatin, atas 4 istri. Nabi beristri lebih dari 4. Nah, perbuatan ini hanya khusus bagi Nabi, sehingga umatnya tidak boleh mengikuti. Jadi umatnya tidak boleh menikah lebih dari 4 istri. Karena menikah lebih dari 4 istri ini hanya khusus bagi Nabi Muhammad SAW. Qala ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, maha luhur siapa Allah, fangkihu maka menikahilah kalian ma terhadap sesuatu toba yang baik apa malakum bagi kalian minan nisa'i dari perempuan-perempuan masna yaitu 2, wasulasa dan 3, waruba'a dan 4. Ini adalah dalil bahwasanya menikahi perempuan itu hanya boleh sampai 4. Tidak boleh lebih. Nah, bagaimana dengan perbuatan Nabi? Nabi kan menikah lebih dari 4 istri. Maka perbuatan Nabi yang demikian hanya khusus bagi Nabi dan tidak boleh diikuti oleh umatnya. Kemudian ada dalil lain. Wa an ibni Umar, dan dari Ibnu Umar qala berkata siapa Ibnu Umar. Aslama Ghailanu, masuk Islam siapa Ghailan. Wa tahtahu, dan ialah di bawah Ghailan asyratu niswatin, adapun 10 istri fil jahiliyati, di waktu jahiliyah. Fa aslamna, maka kemudian masuk Islam siapa asyratu niswatin ma'ahu beserta Ghailan. Fa amarahu, maka memerintahkan hu terhadap Ghailan sallallahu alaihi wasallam siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyakhtara, untuk memilih siapa Ghailan minhunna dari asyratu niswatin arba'an, terhadap 4 istri, 4 perempuan saja. Ini adalah dalil bahwasanya umatnya itu tidak boleh beristri lebih dari 4. Rawahu, meriwayatkan hu terhadap hadal hadis Ahmadu siapa Imam Ahmad, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, wa Turmudzi dan Imam At-Turmudzi. Kemudian wa illam yadullad dalilu, dan apabila tidak menunjukkan ad-dalilu apa dalil alal ikhtisasi atas kekhususan bihi dengan Nabi, la yakhtassu maka tidak khusus apa fi'lun Nabi bihi dengan Nabi, bal melainkan tusyarikuhu ikut serta hu terhadap Nabi fihi di dalam fi'lun Nabi ummatuhu siapa umatnya Nabi. Jadi kalau ada perbuatan Nabi dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya perbuatan itu khusus kepada Nabi, maka dalam masalah ini umatnya boleh mengikuti. Sebagian ulama ada yang mengatakan wajib mengikuti, dan ada sebagian ulama yang lain mengatakan sunnah mengikuti. Ini jadi ada perbedaan terkait hukum mengikuti perbuatan Nabi
apabila tidak ada dalil yang menunjukkan kekhususan perbuatan tersebut terhadap Nabi. Apa dalilnya? Bahwasanya perbuatan Nabi itu boleh diikuti oleh umatnya ini. Qala Ta'ala berfirman, siapa Allah Ta'ala maha luhur, siapa Allah. Laqad kana lakum, laqad kana lakum, sungguh ada lakum, ialah bagi kalian. Nah ini ya. Laqad kana lakum, sungguh ada lakum bagi kalian, fi Rasulillahi, di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, uswatun, apa teladan, hasanatun yang baik, hasanatun yang baik. Ini adalah ayat yang menunjukkan bahwasanya perbuatan Nabi itu atau diri Nabi itu adalah uswah, ada teladan. Sehingga kalau teladan itu maka harus diikuti atau boleh diikuti. Ini tergantung pendapat ulama. Walidzalika, dan karena hal tersebut artinya qaulihi ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini kurang ya. Ini kurang, ada yang terbuang yaitu fi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Walidzalika, dan karena hal tersebut yaitu qaulihi ta'ala, qalu, berkata siapa para ulama, al aslu, adapun asal, fi af'alin nabi, di dalam perbuatan-perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al iktidau, ialah mengikuti atau meneladani. Jadi asal dari perbuatan Nabi itu adalah untuk diikuti, untuk diteladani. Illa ma dalad dalilu, kecuali menunjukkan ad-dalilu, apa dalil, alal ikhtisasi, atas kekhususan, bihi, dengan Nabi, bihi, dengan Nabi, kecuali memang ada dalil bahwasanya perbuatan Nabi itu hanya khusus untuk Nabi dan tidak untuk umatnya. Demikian penjelasan terkait perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mana yang boleh diikuti, mana yang tidak, mana yang mengandung hukum, mana yang tidak. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.